Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang commercial paper. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 itu sendiri. Next. Yang pertama itu ada Fadil Araihan, yang kedua ada Rahayu Putri Kalista, yang ketiga Galuh Delvina Putri, yang keempat ada Kartika Rahmi dan Yulfa, yang kelima ada Raihan Rahmadi, yang keenam Buing Ramadan, yang ketujuh Firsti Miranda Skeleti Ardia Putri, yaitu saya sendiri, yang kedelapan ada Tamara Maisha. Selanjutnya langsung saja ke pembacaan materi yang pertama, kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di slide pertama akan bahas mengenai pengertian dari commercial paper. Boleh di next. Untuk commercial paper itu sendiri diatur dalam pasal 1, angka 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2017 dijelaskan bahwa commercial paper atau surat berharga komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup atau promissory note dan berjangka waktu sampai dengan 1 tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu pembacaan materi kedua. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai 4 macam bentuk dasar dari commercial paper. Yang pertama itu adalah surat tangguh bayar, yang kedua itu ada cek, yang ketiga deposito, dan yang keempat itu ada vessel accept. Next. Nah, yang kedua itu ada legalitas dari commercial paper. Boleh di next. Jadi legalitas commercial paper ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang. Penerbitan commercial paper atau SBK wajib didaftarkan di Bank Indonesia dan harus mendapatkan persetujuan sebelum bisa diterbitkan. Dalam aturan PBI 19/9/PBI atau /2017, commercial paper dapat diterbitkan dalam bentuk rupiah dan valuta asing dengan nilai emisi minimal sebesar rupiah 10 miliar rupiah atau 1 juta dolar Amerika dan ekuivalennya dengan tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan, dan wajib memiliki peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya tentang sejarah perkembangan dari commercial paper akan dibacakan oleh Kartika Rahmi dan Yulfa. Kepada Kartika disilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai sejarah perkembangan commercial paper. Sejak awal tahun 1980-an, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor real, sektor finansial, sektor investasi, dan perdagangan. Pada dasarnya, perkembangan sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 upaya, yaitu sistem pengembangan yang berlandaskan pada mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen pasar finansial, serta pengembangan aktivitas-aktivitas pendukung kedua hal tersebut. Dan commercial paper merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial. Commercial paper di Indonesia adalah salah satu bentuk surat berharga yang memuat klausula janji untuk membayar, yang berdasarkan pada ketentuan surat sanggup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai aturan umumnya, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/52/Kep/Dir tahun 1955 Jungto Surat Edaran Bank Indonesia nomor 28/49 tahun 1955 sebagai aturan khusus atau lex specialis. Next. Di Indonesia, perdagangan surat berharga komersial atau SBK dimulai pertama kali oleh Citibank pada tahun 1991. Saat itu tidak ada peraturan sama sekali tentang surat berharga komersial dan juga tidak ada larangan perdagangan surat berharga komersial di Indonesia.
Prakarsa pertama, perdagangan surat berharga komersial ternyata disambut baik oleh masyarakat, baik penerbit maupun pembeli surat berharga komersial. Bagi penerbit, mengeluarkan surat berharga komersial sangatlah mudah karena tidak harus dijamin dan penerbitannya tidak berbelit-belit. Penjual cukup menjual surat tersebut di pasar melalui agen. Tidak saja pihak dalam negeri yang menyambut keberadaan surat berharga komersial di Indonesia, tetapi juga para investor asing yang sangat berminat membeli surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia. Next. Di pasar uang Indonesia, commercial paper mulai menemukan momentumnya sejak kondisi suku bunga tinggi dan banyak kredit macet. Padahal bank dalam posisi over liquidity pada tahun 1900 hingga awal 1992. Perdagangan commercial paper atau surat berharga komersial sejak awal tahun 1900 sampai 1995 saat itu merupakan perdagangan surat berharga komersial secara bebas karena belum ada aturannya. Akibat hal tersebut, timbul krisis bisnis surat berharga komersial di beberapa bank Indonesia. Hal ini membuat Bank Indonesia mengeluarkan perangkat peraturan yang isinya mengatur tentang syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial. Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28-52/Cap-Dir tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial melalui Bank Umum Indonesia. Tanggal 11 Agustus 1995 dan diberi penjelasan melalui surat edaran Bank Indonesia nomor 28/49/PG tanggal 11 Agustus 1995. Demikian penjelasan untuk sejarah commercial paper, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu materi penerbitan dari commercial paper itu sendiri akan dijelaskan oleh Galuh. Pada Galuh, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya mengenai penerbitan commercial paper. Penerbitan commercial paper yang pertama yaitu penerbitan secara langsung. Penerbitan secara langsung kepada investor jangka panjang seperti lembaga keuangan atau penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar yang memilih melakukan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi. Di Amerika, perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung ini dapat menghemat 3 basis poin setahunnya. Di luar Amerika, imbalan jasa pialang investasi ini lebih murah. Yang kedua yaitu penerbitan secara langsung. Penerbitan secara langsung yaitu dijual kepada pialang dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga komersial ini melibatkan perusahaan-perusahaan pialang yang besar dan anak perusahaan bank di mana banyak di antaranya juga merupakan pialang pada pasar uang Amerika atau US Treasury Securities. Next. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Kemudian ada syarat-syarat penerbitan dari commercial paper, itu akan dijelaskan oleh Boeing. Pada Boeing, disilakan. Baik, syarat-syarat penerbitan commercial paper. Kriteria commercial paper dijelaskan pada pasal 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang. Surat berharga komersial harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Diterbitkan dan ditatausahakan dalam bentuk tanpa warkat atau scriptless. Yang B. Dialihkan secara elektronik. C. Diterbitkan dengan sistem diskonto. D. Diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing. E. Nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit. 1. Nominal 10 miliar rupiah. 2. Nominal 1 juta dolar Amerika Serikat atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya. F.
Pembelian surat berharga komersial oleh investor paling sedikit. 1. Nominal 500 juta rupiah. Yang kedua, nominal 50.000 dolar Amerika Serikat atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya. G. Memiliki tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. A. Memiliki peringkat instrumen yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar di Bank Indonesia dengan batasan minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada halaman depan commercial paper, sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kata-kata surat berharga atau commercial paper yang ditulis kata-kata surat sanggup. Yang kedua, pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 176 Jo pasal 145 KUHD. Yang ketiga, nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian commercial paper tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok. Yang keempat, nama alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok. Yang kelima, nomor seri commercial paper. Yang keenam, keterangan cara penguangan commercial paper. Pada halaman belakang commercial paper dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan mengenai endorsement blanko tanpa hak regres dengan klausula untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres. Yang kedua, cara perhitungan nilai tunai. Baik, kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari commercial paper yang akan dijelaskan oleh Rahayu Putri kepada Rahayu, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan commercial paper. Yang pertama yaitu kelebihan dari commercial paper. 1. Tingkat bunga commercial paper lebih rendah daripada prime rate, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan perbankan kepada nasabah utamanya, sehingga biaya dana akan menjadi lebih murah. Yang kedua, tidak perlu menyediakan jaminan. Yang ketiga, penerbitannya relatif lebih mudah karena pada prinsipnya hanya melibatkan penerbit dan investor. Yang keempat, jangka waktu jatuh temponya lebih fleksibel, dapat diperpanjang atas persetujuan investor. Yang kelima, commercial paper menawarkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya sertifikat deposito dan treasury bills. Yang keenam, dapat dijual kembali tanpa perlu menunggu jatuh temponya. Yang ketujuh, tingkat keamanannya relatif tinggi karena penerbit commercial paper umumnya perusahaan dengan rating yang tinggi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari commercial paper. Yang pertama, bagi investor. Commercial paper merupakan instrumen yang tidak disertai dengan jaminan. Kemungkinan penerbit melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperlihatkan keadaan likuiditas dan kemampuan perolehan labanya. Yang kedua, bagi perusahaan penerbit. Commercial paper merupakan sumber dana jangka pendek sehingga perusahaan kurang leluasa untuk dijadikan sebagai model investasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya ada materi terakhir dari commercial paper, yaitu hubungan para pihak dalam commercial paper yang akan dijelaskan oleh Fadil. Kepada Fadil, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu saya membahas mengenai hubungan para pihak dalam commercial paper. Hubungan para pihak dalam commercial paper. Yang pertama, issuer adalah perusahaan atau pihak penerbit commercial paper, dapat juga dikatakan sebagai peminjam yang membutuhkan pinjaman jangka pendek. Yang kedua, arranger adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan penerbit commercial paper mengatur rencana penerbitan commercial paper. Yang ketiga, issuing agent adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit commercial paper melakukan pengesahan commercial paper. Yang keempat, yaitu dealer, yaitu perdagangan efek, adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit commercial paper untuk mengusahakan dan atau penjualan commercial paper baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya. Yang kelima yaitu investor,
adalah perorangan atau badan hukum, domestik maupun asing yang membeli commercial paper. Sekian dari materi saya kembalikan kepada Anda. Baiklah, sekian materi yang bisa kami paparkan tentang commercial paper. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.